Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini seperti di thumbnail dan judulnya ya. Kembali lagi aku akan ngebahas ini salah satu complexion baru dari brand lokal yaitu SK yang namanya adalah Minimalist Blurring Serum Skin Tint-nya seperti ini. Dan di sini tertera juga ada SPF-nya 35 PA++. Jadi kalau dilihat dari namanya sih ini semacam kayak tinted sunscreen atau tinted serum gitu ya. Tapi karena ada SPF-nya berarti bisa untuk menambah perlindungan dari paparan sinar UV. Dan di sini seperti biasa aku bakal kupas tuntas nih untuk serum skin tint-nya dari SK buat kalian yang udah nungguin video ini. Penasaran juga untuk review lengkapnya kayak gimana? Pasti nih yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu. Karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Dan seperti biasa aku akan ngebahas detail dari packagingnya. Secara kelihatannya sih dia kayak mewah ya, karena full warna gold kecoklatan. Dengan ada nama produknya SK Minimalist Blurring Serum Skin Tint SPF 35 PA++. Dan selain itu di sini di bagian belakangnya ya seperti biasa ada detail ingredients yang bakal aku zoom ke kalian kalau misalnya kalian penasaran nih untuk komposisinya apa-apa aja. Walaupun sih ini sepertinya kecil banget ya, semoga cukup terlihat. Terus di bagian bawahnya untuk produknya SK ini, karena ini memang brand lokal ya, sudah ada nomor BPOM-nya, jadi kalian nggak perlu mempertanyakan lagi. Untuk serum skin tint-nya ini aman buat kita pakai. Kalau aku lihat di sisi yang beda lagi ini ada klaim produk ya. Nanti aku langsung akan bahas aja sambil diaplikasikan di wajah aku. Ada cara penggunaannya, udah gitu produknya sudah dermatologically tested, non-comedogenic, no animal testing, dan pastinya juga halal. Komplit banget ya. Dan untuk expiry date-nya sendiri kalau aku lihat sampai di tahun 2027, tapi setelah dibuka ini masa berlakunya sekitar 12 bulan atau 1 tahun aja. Dan untuk netonya dia ada 35 ml, kemarin aku beli tuh harganya, bentar aku cek dulu ya, dari 169.000 jadi sekitar 130-an. Dan sekarang terupdate-nya 135.000. Kalau dilihat dari segi harga memang agak lumayan mahal ya dengan isi 35 ml. Nanti kita tinggal lihat aja secara kualitasnya dia kayak gimana. Dan sekarang masuk ke packaging dalamnya yang seperti ini, bentuknya kotak dan agak kecil ya. Jadi praktis mungkin kalau mau dibawa-bawa. Dengan warnanya tuh menurut aku cukup natural karena kayak warna complexion banget ya, kayak warna-warna krem. Yang di sini selain ada nama produknya, di bagian belakang ada klaimnya nih. Disebutkan natural velvet finish, berarti hasilnya nanti nggak akan terlalu matte. Dan kalau aku lihat ternyata ada kandungan-kandungan skincare-nya nih, yaitu HA compound, terus ada peptide, panthenol, allantoin, dan juga green tea extract. Jadi itu tadi ya. Kalau dari kandungan-kandungannya sih ini bisa lebih menghidrasi ke kulit. Jadi mungkin kalau kalian pakai seharian pun tetap nyaman. Terus sekarang kalau aku buka nih, di bagian dalamnya ada kayak aplikator gitu seperti ini. Yang menurut aku untuk lubangnya itu nggak terlalu kecil ataupun terlalu gede. Jadi bisa untuk mengontrol pengambilan si serum skin tint-nya. Dan tanpa berbasa-basi lagi, langsung aja akan aku aplikasikan di wajah aku. Ini sebenarnya udah aku pakai ya di muka. Tapi untuk detailnya, tekstur, dan lain-lain kayak gimana bakal aku kasih tunjuk di videoku yang berikut ini. Oke, seperti biasa aku akan kasih tunjuk ini bare face wajah aku ya sebelum mengaplikasikan serum skin tint-nya. Ini kalau di zoom seperti ini ada kayak kemerahan nih jerawat aku kemarin habis pecah, terus ada noda-noda di pipi. Dan seperti biasa langsung akan aku aplikasikan aja nih SK yang blurring serum skin tint-nya. Seperti biasa pakai pencahayaan langsung dari sinar matahari dan di depan aku ada kaca. Dan sebelum pakai ini aku zoom terlebih dahulu, udah gitu sesuai dengan petunjuknya di shake-shake dulu ya, biar formulasinya lebih menyatu. Ini untuk aplikatornya kayak gini, tadi aku udah sempet kasih tunjuk, langsung aku tuang aja sekitar 1 kali pencet. Wow, keambilnya lumayan banyak ya. Teksturnya tuh sebenarnya agak kental tapi cair karena ngalir seperti itu. Dan langsung akan aku total-total di sisi kiri wajah aku. Ini aku pakai shade-nya yang custard ya, kayaknya tadi aku belum menyebutkan. Sama dengan si cushion yang dulu pernah aku pakai juga dari SK. Tapi aku lupa warnanya kayak gimana karena udah habis dan aku belum sempat beli lagi. Karena memang ini skin tint, iseng-iseng lah ya aku coba ratakan menggunakan jari. Secara kelihatannya di situ kelihatan agak keputihan, tapi tenang, kita ratakan dulu ya.
Karena memang kalau untuk si skin tint kayak gini kan kalau diratakan pakai tangan biasanya nanti hasilnya bakal lebih natural. Jangan panik dulu, pokoknya diratain dulu sampai ke seluruh permukaan wajah. Menurut aku teksturnya sih nggak yang langsung gampang banget diratain karena agak kental, jadi butuh waktu agak lama kalau menggunakan tangan ya biar bener-bener merata. Dan ini akhirnya aku udah selesai ngeratain, hasilnya seperti ini. Sebenarnya dia cukup meratakan warna kulit wajah aku, tapi dari bagian imperfection kayaknya masih kelihatan tuh. Kalian bisa langsung lihat aja, bakal aku zoom ya. Tuh kayak noda-nodanya tuh yang kegelapan masih terlihat di situ. Dan ini bahkan di bekas jerawat aku yang kemerahan juga coveragenya belum bagus karena tadi memang cuma diratakan pakai tangan aja. Walaupun sih ini kelihatan kayak kulit sih, tapi karena muka aku tuh lumayan ada imperfection ya, jadi aku butuh coverage yang lebih nampol. So, buat aku kalau diaplikasikan pakai tangan, menurut aku terlalu natural, sehingga coveragenya tuh nggak kelihatan gitu. Terus untuk shade-nya nih lama-lama nggak seputih awal kan, setelah udah diratakan kayak gini. Karena seinget aku sih ini memang untuk warm tone kuning langsat nggak sih untuk shade yang ini, aku rada-rada lupa. Jadi ya udah sekarang aku akan aplikasikan lagi aja di sisi kanan wajah aku. Dengan sisa-sisa yang ada di situ ya, di totol-totol kayak gini ke wajah sisi kanan. Ini kalau aku rasain wanginya tuh kayak wangi-wangi kutek nggak sih, atau pembersih kutek sejenis itu, dan agak strong sih. Jauh ini sih serum skin tint yang wanginya lumayan menyengat menurut aku baru dari SK ini sejauh yang aku coba ya. Dan langsung aku akan ratakan pakai spons untuk yang sebelah sini untuk tahu nanti kira-kira bedanya kayak gimana sih. Dan menurut aku kalau pakai spons itu kayak lebih cepet, nggak tahu kenapa. Kadang orang ada yang bilang kalau pakai tangan cepet, tapi untuk tekstur yang ini buat aku itu lebih cepet kalau menggunakan spons, tuh kayak udah merata aja. Dan sepertinya coveragenya juga rada beda. Nanti aku langsung akan kasih tunjuk aja detailnya ya. Pengaplikasian di area bawah mata, lipatan-lipatan hidung ini akan lebih detail sih menurut aku, kayak lebih nempel kalau kita pakai spons kayak gini. Oke, aku udah selesai mengaplikasikan di sisi kanan wajah aku. Langsung aja aku akan buktikan dari coveragenya ya dengan zoom di sekitaran pipi. Dia kelihatan lebih nutup. Tadi padahal ada noda kegelapan yang lumayan besar, tapi setelah dibandingkan dengan yang menggunakan tangan tadi, coveragenya lebih ada kalau dipakai menggunakan spons. Tuh, kalian bisa langsung lihat aja ya. Kelihatan lebih flawless juga sih menurut aku. Tapi juga nggak yang kelihatan dempul ya, masih natural banget. Karena memang agak glowy gitu sih hasilnya di muka. So, kayaknya aku lebih suka diaplikasikan menggunakan spons. Jadi, ini aku tambahkan lagi layer di sisi kirinya. Yang tadi coveragenya belum nampol ya. Karena memang menurut aku kalau pakai tangan tadi coveragenya bener-bener light, kayak nggak terlalu mengcover noda-noda. Aku tambahkan sedikit banget lagi untuk layer juga di sisi kanannya. Jadi biar sama-sama 2 layer. Ini sih tergantung kebutuhan kulit kamu aja. Kalau misalnya tipe kulit kamu tuh nggak terlalu banyak imperfection, aku rasa nggak butuh sebanyak ini ya. Dan di sini aku akan layer dan lihat apakah nanti masih kelihatan natural. Pastinya aku ratakan menggunakan spons lagi karena lebih cepat aja, dan di tap-tap seperti itu sampai benar-benar merata dan hasilnya nyatu ke kulit. Memang untuk custard ini secara kelihatan di awal tuh dia agak lebih terang dengan tipe skin tone aku, tapi seingat aku yang kushingnya dulu cocok, jadi kita akan lihat dulu nanti warnanya kayak gimana ya setelah udah menyatu. Apalagi kalau complexion kadang ada oksidasi juga ya. Dan ini pun bukan yang putih banget nih. Kayak gini untuk hasilnya setelah aku aplikasikan ke seluruh wajah aku dengan 2 layer tadi ya. Kalau dilihat sini sesuai dengan klaimnya, teksturnya ini ringan dengan coverage medium yang dapat digunakan berlapis untuk hasil yang natural. Sudah aku buktikan tadi aku layer, ini finishnya tetap nggak kelihatan dempul, kayak nyatu aja sama kulit ya. Dan sekarang klaim kedua diformulasikan dengan blurring metagram teknologi untuk menyamarkan tampilan pori-pori dan memberi tampilan halus pada kulit dengan formula yang mudah dibaur serta coverage yang tahan lama. Kalau menurut aku sih mudah diratakan, tapi setelah menggunakan spons ya, kalau pakai tangan tuh agak lumayan lama. Dan untuk efek di sekitaran pori-pori aku,
Langsung bakal aku zoom aja. Di situ sih biasa aja ya, nggak terlalu yang ngeblurin sampai smooth banget. Kayak masih terlihat juga pori-porinya, tapi kelihatan lebih sedikit halus aja. Bukan yang smooth banget ya. Dan sekarang aku akan kasih tunjuk untuk before afternya di wajah aku. Secara kelihatannya sih dia bisa meratakan warna kulit aku. Dengan coverage yang medium ya, seperti yang aku bilang tadi, bisa menyamarkan untuk noda-noda kemerahan, area bawah mata, tapi di pipi aku masih samar-samar. Walaupun untuk skin tint ini udah oke, dan dari finishnya juga dia nggak terlalu matte, kayak masih kelihatan lembab, karena tadi memang ada kandungan-kandungan skincare-nya. Dan karena memang dia finishnya tuh nggak terlalu matte, aku akan tunggu sampai bener-bener ngeset. Karena memang kalau di tipe kulit yang normal tuh oily atau oily, kalau misalnya nggak sampai ngeset tuh nanti akan rawan geser. Setelah udah ngeset kayak gini, barulah akan aku aplikasikan bedak. Di sini seperti biasa aku pakai Rose All Day The Release Lightweight Loose Powder. Yang menurut aku ini untuk ketahanan minyaknya biasa aja, jadi kita tetap nanti bisa lihat untuk si skin tint-nya tuh kayak gimana ketahanannya. Ini pun cuma aku set di sekitaran T-zone aku aja. Setelahnya bisa di swipe-swipe menggunakan brush kayak gini biar hasilnya lebih natural. Oke, seperti ini finishnya di muka aku, pastinya bakal lebih matte dan sekarang aku akan selesaikan makeupku dulu. Dan seperti ini untuk hasil makeupnya yang menurut aku ini berasanya ringan tapi cukup bisa menyamarkan imperfection wajah aku. Ini kalau aku zoom seperti ini penampakannya setelah di set bedak kayak lebih flawless lagi. Walaupun emang coveragenya masih di medium, nggak masalah banget, karena malah kesannya tuh jadi natural gitu di muka. Dan sebenarnya untuk tes ketahanannya nggak aku lakuin di hari ini, udah aku pakai pas weekend kemarin, jadi aku bisa pakai seharian. Untuk lengkapnya aku akan kasih tunjuk detailnya di videoku yang berikut ini. Oke, ini udah di hari yang beda, dan ini malah first impression aku menggunakan serum skin tint-nya dari SK, tuh aku buka pertama kali, dengan kondisi aplikator yang masih bersih seperti ini. Karena memang di situ aku tuh mau pergi, jadi aku harus cepat gitu ya. Langsung aku totol-totol ke seluruh permukaan wajah. Dan pastinya aku ratakan menggunakan spons aja, karena memang sepengalaman aku biasanya kayak lebih cepat gitu. Apalagi menggunakan spons dari Muak ini sih emang dia bouncy dan nyaman banget dipakainya. Oke, kira-kira hasilnya seperti ini ya dipakai di wajah aku. Dan selanjutnya sama dengan tadi, aku langsung akan set menggunakan bedak. Di sini aku pakai punyanya Rose All Day lagi ya. Dan karena itu tuh udah lumayan siang, jadi pencahayaannya udah kurang bagus. Jadi maklum kalau agak gelap, itulah kenapa aku tuh buat yang video pengaplikasiannya di hari ini ya. Karena waktu itu tuh cahayanya kurang menurut aku. Dan setelah selesai mengaplikasikan bedaknya, aku akan kasih tunjuk kalau ini sudah jam 12.33 dan aku bakal selesaikan makeupku dulu. Oke, seperti ini untuk hasil makeupnya, flawless makeup matte tanpa menggunakan primer, setting spray, ataupun highlighter. Dan di awal pakai ini pun aku udah merasa tuh teksturnya ringan di wajah aku, walaupun coveragenya nggak yang full banget. So pastinya ikutin terus ya, hari ini aku bakal ngapain aja. Oke, ini aku belum kemana-mana, tapi sudah jam 3.56, hampir jam 4 sore, jadi total pemakaiannya tuh sekitar 3,5 jam, akan aku zoom aja nih di sekitaran T-zone aku. Menurut aku ini udah kelihatan agak glowy di hidung atasnya, tuh kalian bisa langsung lihat, dan di patanya juga udah kelihatan mulai berminyak. Walaupun kalau dari area sekitaran pipi ataupun dagu ini masih aman ya, kayak masih belum yang kelihatan berminyak ataupun keringetan. Karena memang ini aku masih di rumah aja. Kondisinya juga di wajah aku lama-lama tuh makin nyatu kayak natural gitu, nggak kelihatan yang berbedak menurut aku. Dan di sini kelihatan untuk di area dahi aku tuh sebenarnya agak luntur tuh di bagian samping-sampingnya yang berkeringat, tapi masih aman sih menurut aku. Dan seperti biasa ya, karena ini weekend aku keluar rumah, jalan-jalan, naik motor gitu, pakai masker. Buat ngetes juga apakah dia transfer atau enggak di maskernya. Dan seperti biasa lagi jalan-jalan di mall, sekalian nyari langkah untuk dalam satu harinya. Target aku sih 5.000 sampai 10.000 ya. Lumayan nih udah dapat 1 kilo lebih. Dan ini sebenarnya aku mau makan, tapi aku akan update dulu ya, sudah sekitar jam 8.26, jadi setengah 9. Total pakainya udah sekitar 8 jaman. Kalau kalian bisa lihat sih di sini sebenarnya nggak terlalu nampak ya, karena aku cuma pakai kamera handphone. Tapi di sekitaran hidung aku tuh udah luntur sebenarnya, terus udah berminyak juga di lipatan hidungnya. Coverage untuk di pipi masih cukup oke, tapi kalau aku perhatikan di dagu aku nih, untuk coverage bekas-bekas jerawat sudah mulai pudar karena aku udah mulai keringetan gitu ya. Di sekitaran dahi sekarang
Karena tadi aku memang pakai helm, at least dia nempel gitu di helmnya. Jadi kayak lebih luntur gitu. Secara aku keringetan banget sih di hari ini. So, ini aku lanjut makan dulu dan setelahnya nanti aku akan update lagi aja ya. Kondisinya kayak gimana setelah udah sampai rumah. Ini udah di rumah jam 10.24, jadi udah hampir jam setengah 11. Makanya kalau dihitung-hitung sudah hampir 10 jam ya. Ini aku buka maskernya, ternyata di situ kelihatan kalau dia tuh transfer. Cuman kayak transfernya nggak terlalu yang sebanyak itu sih menurut aku. Tapi emang di sekitaran hidung aku yang kelihatan agak tebel tuh nempelnya. Langsung aja, sekarang aku akan zoom di sekitaran T-zone yang sudah glowy-glowy banget nih. Kalian bisa langsung lihat. Super berminyak banget ya di hidung aku, udah luntur. Dan kalau secara kelihatannya sih di pipi masih lumayan oke, tapi coveragenya juga berkurang. Mungkin nempel di masker kali ya. Tuh kalian bisa langsung lihat aja. Yang paling parah sih udah pasti di sekitaran hidung dan juga dagu. Tapi di sini aku akan tap-tap dulu menggunakan tisu ya. Untuk menghilangkan glowy-glowy minyaknya biar lebih detail nanti kelihatannya. Nih dia nempel ya, kalau udah berminyak kayak gini sih udah pasti lumayan nempel di tisu. Dan sekarang di hidung aku tuh kelihatan udah luntur banget, kayak di lipatan hidungnya juga crack. Tapi di pipi masih lumayan oke. Sekarang di bagian dagunya nih kelihatan ya untuk imperfectionnya udah bermunculan dan udah luntur banget tuh di situ, kayak coveragenya udah nggak bagus. Dan pastinya di hidung aku sih yang paling parah, sama nih dahi aku. Seperti yang aku bilang tadi ya waktu makan, itu di atasnya tuh udah luntur parah, tinggal di atas alis aku aja. Sebenarnya sih pemakaian 10 jam pakai serum skin tint ini cukup wajar ya. Dan menurut aku sih kalau lihat hasilnya di wajah, ini sebenarnya nggak terlalu oksidasi, masih cukup oke. Walaupun untuk oil controlnya nggak terlalu bagus ya, mengingat di sini udah banyak yang lumer. So, gimana setelah lihat tes ketahanannya? Sejauh ini menurut kamu cukup worth to buy nggak buat kalian coba dan beli? Komen-komen di bawah. Oke, itu tadi ya untuk tes ketahanannya, kalian udah lihat. Dan sekarang aku akan kasih kesimpulannya untuk produknya SK yang Minimalist Blurring Serum Skin Tint. Menurut aku sih dari teksturnya dia cukup ringan, jadi cocok untuk daily dengan coverage yang masih medium ya. Jadi kalau misalnya kalian ada imperfection yang kegelapan, itu bisa ditambahkan concealer lagi. Walaupun sih kalau aku udah cukup karena kemerahan-kemerahannya bisa tercover. Dan kalau dari segi ngeblurin pori-pori, menurut aku sih biasa aja ya di aku, kayak kelihatan lebih halus aja. Tapi bukan yang bener-bener smooth banget sih, jadi kayak masih natural. Finishnya memang dia velvety, tapi di aku masih cukup glowy, jadi aku saran kalau misalnya tipe kulit kalian normal tuh oily atau oily, tetap set menggunakan bedak ya. Dan dari wanginya mungkin di sebagian orang bisa jadi kurang suka ya, karena memang untuk ukuran serum skin tint ini wanginya tuh cukup menyengat, kayak wangi-wangi cat kuku gitu. Aku nggak tahu sih deskripsinya gimana, pokoknya agak strong waktu awal dipakai tadi. Setelah lihat tes ketahanannya, menurut aku ini memang bukan yang kayak awet banget, tapi mungkin untuk pemakaian 3-4 jaman di odor masih aman. Selebihnya pastinya akan luntur. Tadi juga banyak kan luntur di area-area yang keringetan ataupun yang berminyak. Secara memang aku anaknya itu super keringetan banget. Buat kalian yang kulitnya normal tuh dry atau lebih ke dry kering gitu, aku rasa mungkin akan lebih awet ya, apalagi kalau kalian nggak gampang keringetan. Dan pastinya untuk keunggulannya dia tadi ada kandungan-kandungan skincare-nya seperti peptide, allantoin, dan juga green tea extract. Itulah kenapa mungkin harganya agak mahal ya. Cuman untuk neto segini, harga segitu dengan kualitas ketahanan kayak gitu, ini belum bisa jadi favorit aku, kayak biasa aja. Karena ada juga dari serum skin tint produk lain, misalnya dari Something ataupun Sika, seingat aku ketahanannya lebih oke. Atau mungkin kalian penasaran nih untuk battle-nya kayak gimana? Bisa komen-komen di bawah, nextnya kira-kira di battle sama apa dulu nih. Dan akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau misalnya kalian udah cobain nih untuk SK yang minimalis serum skin tint, bisa sharing juga dengan komen-komen. Sebutin tipe kulit kalian apa ya, biar teman-teman kalian juga tahu. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!